Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas mengenai seputar hubud dunia, cinta dunia atau love for the world. Nah, hubud dunia itu kan adalah cinta dunia yang merupakan salah satu kategori penyakit hati. Nah, selama ini yang identik dengan seseorang yang gemar melakukan hubud dunia itu adalah orang yang kaya. Sementara orang yang miskin itu tidak pernah atau tidak terkena dengan klaim hubud dunia. Nah, sebenarnya bagaimana Islam menjawab polemik yang demikian adanya? Baiklah, untuk menanggapi adanya polemik masyarakat yang mana mengatakan bahwa orang miskin itu tidak atau terhindar dari hubud dunia atau love for the world, atau kata lainnya adalah mencintai dunia terlalu berlebihan. Sedangkan itu diidentikan dengan orang kaya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa yang namanya hubud dunia atau love for the world ini adalah salah satu cabang daripada penyakit hati. Nah, yang namanya penyakit hati itu pasti bisa menyerang siapapun juga. Seluruh manusia bisa terserang yang namanya penyakit hati, dan itu tidak bisa diketahui kecuali dengan dirinya dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala pada sejatinya. Nah, ada sebuah kisah yang mana ini menceritakan seorang syekh waliullah, yaitu Syekh Abu Hasan As-Sadili, yang mana dia itu seorang waliullah yang kaya, tetapi dia tidak merasakan cinta dunia, atau dia tidak memiliki sifat keduniaan, dan hatinya itu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada santri dari Tunisia yang mana menemui beliau, dan di situ santri itu sangat terkejut karena melihat banyak sekali harta yang dimiliki oleh Syekh Abu Hasan As-Sadili yang bisa dikatakan jauh dari kata wali pada umumnya, yang mana mereka lebih bersifat sederhana dan menampakkan sifat zuhudnya. Nah, di situ akhirnya kedua beliau itu bertemu. Nah, di situ Syekh Abu Hasan As-Sadili ini berpesan kepada sang murid dari Tunisia ini untuk mengatakan kepada gurunya seperti ini, sudahlah, sampai kapan mau hubud dunia terus, seperti itu. Nah, muridnya di sini tuh sangat terkejut sekali. Karena apa? Mengingat gurunya itu tidak memiliki harta, apalagi seperti yang dimiliki oleh Syekh Abu Hasan As-Sadili. Tetapi kenapa kok Syekh Abu Hasan As-Sadili memesankan ini untuk gurunya? Nah, akhirnya setelah kembali ke Tunisia, setelah didesak oleh guru dari sang murid ini, akhirnya sang murid ini menjelaskan atau mengatakan pesan dari Syekh Abu Hasan As-Sadili untuk tidak hubud dunia. Kemudian apa tanggapan dari gurunya si murid dari Tunisia ini? Tanggapannya adalah justru guru ini membenarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Hasan As-Sadili dengan mengatakan seperti ini. Benar apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Hasan As-Sadili. Beliau itu memang kaya, sangat kaya, tetapi pikiran dan hatinya itu tidak sama sekali terpaut dengan dunia. Nah, sedangkan saya ini tidak memiliki harta benda seperti apa yang dimiliki oleh Syekh Abu Hasan As-Sadili, tetapi pikiran dan hati saya selalu memikirkan dunia. Nah, dari situ kan dapat disimpulkan ya, bahwa penyakit yang namanya penyakit hati itu bisa menyerang siapapun, baik itu kalangan atas maupun kalangan bawah, baik itu memiliki ilmu yang banyak maupun sedikit. Yang namanya hati itu tidak tahu sejatinya kecuali dirinya dan juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ juga dapat kita ambil kesimpulan dan perlu kita ingat bahwa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, mukmin qawi, mukmin yang kuat di sini apa? Seperti
kuat dalam ilmu, kuat dalam harta, kuat dalam jasmani, kuat dalam pikiran dan sebagainya. Nah, kalau kita memiliki kelebihan dan itu dipertunjukkan untuk jalan agama, kenapa tidak? Kalau kita memiliki kelebihan, ya kenapa tidak? Karena yaitu mukmin qawi lebih kuat daripada lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Selama kita bisa menjadi mukmin yang kuat, kenapa kita harus menjadi mukmin yang lemah seperti itu? Jadi intinya adalah itu tadi, bahwa yang namanya penyakit hati itu bisa menyerang siapa saja dan dari kalangan mana saja, seperti itu. Nah, kemudian saya juga pernah mendengar bahwasanya salah satu hal yang dirisaukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika umat Islam itu terjebak kepada cinta yang berlebih-lebihan terhadap dunia. Nah, berarti dari situ kan bisa dikatakan bahwasannya hubud dunia itu adalah sumber kehancuran umat. Sebetulnya, bagaimana Al-Quran dan hadis memaparkan hal yang demikian terjadi? Baiklah, selanjutnya adalah kita menanggapi mengenai ini pernyataan Rasulullah SAW yang mana beliau itu mengatakan atau menyabdakan bahwa salah satu hal yang paling dirisaukan oleh beliau itu apabila umat Islam itu masuk dan terjerumus pada penyakit hubbud dunya atau mencintai dunia terlalu berlebihan tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa itu dapat merusak umat muslim atau merusak umat, pokoknya seperti itu. Nah, pernyataan tersebut adalah sangat benar. Kalau tidak salah, hadisnya itu intinya seperti ini: tidaklah kerusakan yang disebabkan oleh 2 ekor serigala yang lapar kemudian dilepaskan ke dalam gerombolan kambing yang sangat banyak, itu bahayanya tidak melebihi daripada bahaya seseorang yang hubud dunia mengejar harta dan juga kedudukan yang dilakukannya. Jadi dari situ kan sangat jelas bahwa hubud dunia ini sangat berbahaya sekali bagi kehidupan muslim. Nah, kenapa kok sangat berbahaya dan lebih parah akibatnya dari 2 serigala yang saya sebutkan tadi? Yaitu seperti ini. Katakanlah orang yang mengejar dunia, orang yang mengejar orang yang mengejar tahta dan juga kepemimpinan ataupun harta dan sebagainya, mereka bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka bisa berbuat bohong, mereka mengatakan kedustaan, itu banyak sekali. Bisa juga mereka berbuat zolim atau ketidakadilan, dan pokoknya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan satu tujuannya itu. Sebelum tujuannya tersebut itu dicapai, maka ya mereka tidak akan berhenti, karena pikiran mereka dan hati mereka itu selalu tidak akan puas mengenai dunia. Dia akan memikirkan dunia, dan dunia. Nah, selain itu adalah seseorang yang cinta dunia, berlebih-lebihan mencintai dunia sehingga mereka melupakan akhiratnya, itu kan mengagungkan dunia, dan yang diinginkan itu hanya terbatas pada dunia itu. Maka orang tersebut ya hanya mendapatkan dunia itu saja dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan hakiki, yaitu di akhirat. Mereka terjebak pada keduniaan yang mana penuh dengan senda gurau dan juga hanya permainan belaka, berisi dengan hal-hal yang melalaikan dan melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan yang sebenarnya. Nah, di sini kan perlu diingat bahwa kehidupan dunia itu hanya khayalan, hanya senda gurau, permainan. Istilahnya kita hanya mampir untuk minum. Nah, setelah itu kita pulang. Nah, kembali lagi ke kehidupan akhirat kita. Jangan sampai kita itu melupakan kehidupan akhirat atau kehidupan hakiki yang abadi, yang lebih abadi dan lebih indah daripada kehidupan dunia. Yaitu tadi. Selain itu adalah
Allah ini kan selalu memurkai dan membenci orang-orang yang cinta dunia atau melupakannya. Jangan sampai harta benda, kekayaan atau hal-hal yang bersifat duniawi ini mengalahkan cinta kita dan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Nah, lagi pula dalam sebuah surat di surat surat Az-Zariyat ayat 56 itu dijelaskan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka itu menyembahku atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan bahwa kita ini diperintahkan untuk beribadah dan beribadah. Apapun itu kegiatannya, walaupun itu sepele sekali, itu dapat bernilai ibadah. Misalkan senyuman atau apapun itu yang kita niatkan dan kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan bernilai ibadah. Selanjutnya ini, apa yang patut kita sombongkan dari yang kita miliki selama di dunia, sementara ada zat yang lebih dan lebih. Di atas langit pasti ada langit, dan selanjutnya apa yang kita sombongkan seperti itu. Bahkan kita sebagai manusia cerdas apapun tidak akan mampu, tidak bisa membuat selembar daun yang itu kelihatan sepele dan jatuh setiap hari. Bahkan kita sering melupakan hal-hal yang sederhana seperti itu. Kita itu sangat kecil di mata Allah, dan kita itu selalu mengharapkan rahmat dari Allah dan ridha dari Allah. Dan tujuan akhir, esensi hidup yang sebenarnya itu adalah berakhir di akhirat. Final, the ending dari cerita hidup kita itu adalah di akhirat. Seperti itu, bukan di dunia. Karena dunia itu hanya sementara dan hanya penuh dengan penipuan, lapangan yang mana penuh dengan senda gurau dan hanya main-main belaka. Yang sebenar-benarnya hidup, hakikat dari kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Jadi jangan sampai kita melupakan kehidupan akhirat. Seperti itu. Baiklah, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Jadi hubud dunia itu kan adalah sesuatu hal yang sangat menjelma, atau penyakit hati yang sangat menjelma pada tubuh manusia, gitu kan ya, pada jiwa manusia. Nah, bagaimana pandangan Islam dalam melakukan penyembuhan penyakit hubud dunia ini? Silakan penjelasannya. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai cara penyembuhan, bagaimana seorang itu terbebas atau terlepas dari penyakit dunia, penyakit hubud dunia atau love for the world ini. Nah, begini, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa penyakit hubud dunia ini bisa hilang itu dari kemauan sendiri dan juga dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hati itu tidak ada yang tahu dan sangat sulit untuk dimengerti. Dan menurut saya salah satu atau beberapa cara itu untuk menghilangkan penyakit hubud dunia ini adalah salah satunya dengan mengingat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Nah, jika kita ingat kematian, maka secara tidak langsung kita itu akan percaya atau tahu dan mengingat kehidupan setelah kematian tersebut, yaitu kehidupan akhirat yang akan kekal abadi. Nah, jika kita ingat kematian, misalnya dengan cara berziarah kubur atau melihat kecelakaan atau bencana alam yang sangat mudah bagi Allah untuk mengambil nyawa kita, seperti itu. Jadi jangan sampailah hidup yang telah diberikan Allah sebagai anugerah untuk kita untuk selalu dimanfaatkan mencari bekal untuk di akhirat, malah kita sia-siakan dan kita melupakan apa sebenarnya tujuan dari hidup kita ini, bahwa cerita kita ini tidak berakhir hanya di dunia. Cerita kita ini tuh endingnya nanti adalah di akhirat, yang mana kita ada dua kemungkinan di situ. Jika kita tidak
masuk surga, ya kita akan masuk neraka. Nah, untuk mencari atau memutuskan kita ingin masuk mana, itu tergantung apa yang kita lakukan di dunia. Nah, setelah selain mengingat kematian, itu bisa dengan zuhud, atau pikiran kita itu teringat pada akhirat. Kita tidak terlena dengan apa yang ada di dunia. Kita ingat bahwa dunia itu hanyalah sementara, dan itu sama sekali tidak menjamin untuk kebahagiaan kita di akhirat, kecuali kalau kita benar-benar memanfaatkannya. Kita harus tahu dan yakin bahwa sifat keduniaan itu adalah yang nantinya menjerumuskan kita sendiri, seperti itu. Kemudian bisa kita bersifat waro' atau meninggalkan hal-hal yang bersifat subhat atau yang meragu-ragukan. Jadi salah satu hadis ada yang mengatakan seperti ini, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi salah satu kebaikan dari seseorang itu adalah ketika meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Jadi untuk apa kita melakukan hal yang sia-sia dan itu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal dan optimal sehingga menolong kita di akhirat, seperti itu. Jangan sampai kita ini menyia-nyiakan apa yang diberikan oleh Allah. Kita itu harus syukur nikmat. Yang namanya syukur nikmat itu nah ini selanjutnya adalah cara untuk menyembuhkan adalah senantiasa merasakan atau membudidayakan syukur, ya, rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmat kepadanya. Tetapi kalau kita kufur, maka azab Allah itu sangatlah pedih. Nah, syukur nikmat di sini dapat berupa melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan. Misalnya mulut ini kita diberikan mulut, kita mampu berbicara, maka apa yang harus dilakukan? Ya kita salah satunya adalah memberikan ilmu atau berbagi ilmu seperti sekarang ini misalnya. Walaupun ilmu kita itu sedikit, kita harus berupaya untuk selalu membagi karena wujud dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kita berkaitan dengan harta, kita bisa membaginya kepada fakir miskin. Kita bisa menyodakohkan atau menginfakkan sebagian harta kita kepada yang berhak untuk menerimanya. Nah, harta kita itu tidak akan berkurang walaupun diberi. Ya, seperti lilin, sebuah lilin itu yang menyala. Jika itu dibagikan kepada lilin-lilin yang lainnya, maka lilin yang menyala itu pasti akan lebih banyak. Bukan kok malah kita berkurang, tetapi cahaya yang akan ditimbulkan di dalam suatu ruangan itu pasti akan lebih banyak. Nah, seperti itu juga dengan pahala adanya kita memberikan sesuatu yang kita miliki. Nah, kemudian dalam hal harta, kita diperintahkan untuk selalu memperhatikan atau melihat kepada orang yang di bawah kita, sehingga kita akan sadar seberapa beruntungnya kita sih mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sangat kecil di mata Allah dan kita tidak memiliki apapun jika itu tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita sombongkan ini benar-benar kita itu tidak pantas untuk merasakan rasa bangga dalam diri kita terhadap apa yang kita miliki, karena itu adalah hakikatnya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut saya ada satu makalah yang sangat menekankan bagi saya pribadi, yaitu bunyinya seperti ini. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu khodan. Jadi bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Tetapi bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati esok hari. Nah, di sini seperti apa? Misalkan kalau berkaitan dengan dunia, kita tahu bahwa kita akan hidup selamanya di dunia. Jadi untuk apa kita memikirkan dunia? Kita
khawatir tentang dunia, tentang apapun yang ada di dunia. Sedangkan kita tahu bahwa kita itu akan hidup selamanya, kita tidak akan pernah mati. Makanya kita tidak perlu mengkhawatirkan apa yang berkaitan dengan dunia. Nah, kemudian berbeda dengan akhirat. Kalau kita ada dibocorkan oleh malaikat maut bahwa kita besok, misalnya jam 3 sore tepat, kita akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ tentu sebelumnya kita melakukan peribadatan yang mana itu bisa dibilang melebihi maksimal, karena kita benar-benar tahu kalau besok itu kita akan mati, kita akan meninggal, dan kita akan menjalani sebuah era kehidupan yang baru, yaitu kehidupan alam kubur, dan terputus sudah amalan kita tidak bisa mencari pahala lagi kecuali dengan 3 perkara yang seperti sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan kita nanti. Nah, di situ kita pasti akan berupaya dengan maksimal untuk mencari ridha Allah dan mengaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi menurut saya yang paling esensi di sini adalah hati. Yang namanya hati itu sangat sulit sekali dimengerti, dan menurut saya yang namanya hati itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling indah, paling menakjubkan. Karena apa? Yang ada di hati itu juga ada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, dan niat itu berada di hati. Niat itu dapat merubah segalanya atas kehendak Allah. Kita tidak tahu seseorang yang terlihat dia itu sering melanggar aturan syariat Islam, tetapi hatinya itu ternyata bersih. Kita tidak tahu bahwa dia itu lebih mulia daripada kita yang selalu bercengkrama dengan Al-Quran setiap hari di mata Allah SWT. Kita tidak tahu yang namanya hati, esensi dari hati itu hanya Allah SWT yang tahu, yang mengetahuinya. Nah, dari sini titik temunya adalah jangan sampai kita itu melalaikan kehidupan akhirat, dan kita terlalu mencintai dunia dan terjebak pada hal-hal yang bersifat keduniaan dan sementara, juga fana atau rusak yang nantinya akan rusak dan lenyap seketika jika Allah berkehendak. Nah, lantas bagaimana cara memposisikannya? Kita harus menyeimbangkan kehidupan antara keduanya, baik di dunia maupun di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan kehidupan duniamu. Memang benar kita diperintahkan untuk juga memikirkan dunia, tetapi jangan sampai keterlenaan kita, kehidupan kita di dunia itu membuat kita lupa akan kehidupan yang lebih abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan yang akhirat itu lebih baik dan juga kekal nantinya. Dan jika kita berpikir kita akan mengutamakan kehidupan yang sementara dan fana, ataukah kita akan mengutamakan kehidupan yang abadi dan itu berlaku nanti seumur hidup kita setelah kita meninggal. Tentunya kita akan memilih keindahan dan juga kehidupan yang abadi itu dengan menjalani kebahagiaan di dalamnya. Baiklah, mungkin itu ya jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa saling berbagi ilmu itu juga penting, dan jangan sampai lupa dengan terus belajar terutama mengenai keagamaan, karena yang dapat menolong kita nantinya yang menjadi petunjuk terbesar dalam diri kita itu adalah salah satunya melewati agama. Islam itu sangat indah, al-islamu sa'idun, Islam itu indah dan sangat indah jika kita itu paham. Nah, karena itu kita senantiasa harus belajar. Karena terlebih lagi ketika kita memiliki ilmu, maka kita harus membaginya. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kemudian satu lagi ayat yang menuntut kita untuk selalu berpikir, kita senantiasa untuk belajar. Afala tatafakkarun. Baiklah, alhamdulillah
Mungkin cukup pembahasan kali ini tentang hubud dunya yang sangat fenomenal di jiwa manusia. Nah, semoga kita dan umat Islam bisa terhindar dari penyakit hubud dunya ini. Dan semoga kita menjadi manusia yang bisa menjaga akan kebersihan dan kekuatan keimanan kita. Dan tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih terhadap rekan saya yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan barokahnya lewat di video ini. Saya akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.